Di jantung kota, rahasia terkubur. Kita harus cari tahu siapa di balik ini. Ini bukan kebetulan, ini semua terencana. Setiap minggu, misteri baru. Pada tahun 1999, sebuah kasus orang hilang yang tragis menghiasi berita utama selama berhari-hari. Istri seorang penyiar berita andalan stasiun TV lokal lenyap ditelan kegelapan dini hari. Di masa ketika CCTV keamanan belum tersebar luas, penyelidikan kehilangan arah dan akhirnya terhenti. Sang suami di depan kamera menangis terseduh-seduh saat memohon istrinya kembali, dan seluruh negeri ikut berduka atas kisah pilu itu. 8 tahun kemudian, pada tahun 2007, sang suami tampil langsung dalam sebuah program yang mengupas kembali kasus-kasus yang belum terpecahkan, sekali lagi menyentuh hati para pemirsa. Namun kebenaran selalu menemukan celah untuk muncul di saat kita paling lengah. Saat jeda syuting, ketika lampu sorot yang gemerlap padam, sebuah mikrofon jepit yang lupa dimatikan menangkap suara aslinya yang dingin dan membawanya ke ruang kontrol stasiun TV. Gumaman 3 frasa singkat itu menjadi pemicu fatal yang menyatukan kepingan-kepingan teka-teki yang tersembunyi sempurna selama 8 tahun. Apa yang sebenarnya telah dilakukan oleh sang penyiar berita yang sopan dan dihormati publik itu pada malam nahas tersebut? Kisah hari itu dimulai pada tanggal 14 Februari 2007 pukul 3 sore di studio stasiun TV BJB di Bandung. Tulisan merah bertajuk "Mengungkap Misteri" muncul di monitor. Puluhan lampu serentak menyala, membuat studio terang benderang seperti siang hari. Para staf bergerak sibuk dalam ketegangan yang memuncak sesaat sebelum siaran langsung. Di kursi tunggu narasumber, Baskoro Nugroho yang mengenakan setelan jas abu-abu rapi membasahi tenggorokannya dengan seteguk air mineral. Usianya yang menginjak 62 tahun seolah tak berbekas. Pinggangnya yang tegap dan posturnya yang tak bercela menunjukkan wibawa seorang penyiar veteran yang telah menghiasi layar kaca selama lebih dari 30 tahun. Ketika lampu on air menyala, pembawa acara menatap kamera dan dengan tenang memulai kalimat pembukanya. Selamat malam pemirsa. Malam ini kita akan mengupas kembali sebuah kasus orang hilang yang terjadi 8 tahun lalu di Bandung dan masih menjadi misteri hingga kini. Telah hadir bersama kita Bapak Baskoro Nugroho, suami dari almarhumah Ibu Dewi Puspita yang hilang saat itu, dan juga mantan penyiar berita senior yang telah lama memandu program berita malam di stasiun TV BJB. Baskoro menundukkan kepalanya dengan sopan ke arah kamera. Selamat malam, terima kasih telah mengingat dan mengundang saya. Pembawa acara dengan ekspresi hati-hati menatap Baskoro dan melontarkan pertanyaan. 8 tahun adalah waktu yang sangat lama. Apakah Bapak masih menantikan kabar dari istri Anda? Baskoro sejenak menundukkan pandangannya, lalu perlahan mengusap lututnya dengan tangannya yang keriput. Tidak satu hari pun, tidak sedetik pun saya pernah melupakannya. Setiap pagi saat membuka mata, saya terbiasa melihat ke arah pintu depan. Berharap mungkin hari ini dia akan kembali dengan pikiran, itulah saya memulai hari. Suara Baskoro yang tadinya tenang sedikit bergetar di akhir kalimat. Ia mengeluarkan sapu tangan putih dari saku dalam jasnya dan menekan sudut matanya. Maafkan saya. Sebagai seorang praktisi penyiaran, tidak sepantasnya saya tidak bisa mengendalikan emosi di acara seperti ini. Saya malu. Pembawa acara mengangguk penuh simpati dan memberinya waktu. Tidak apa-apa, Pak. Kami sangat memahaminya. Bapak bisa bercerita perlahan-lahan. Baskoro mengambil napas dalam-dalam dan kembali menatap kamera dengan mata yang memerah. Dini hari itu, istri saya pergi jalan-jalan pagi. Dia memang suka menikmati udara subuh. Tapi saya tidak pernah bermimpi bahwa itu akan menjadi pemandangan terakhir punggungnya. Ketika waktu makan siang lewat dan dia belum juga pulang, saya melapor ke polisi. Setelah itu, selama 8 tahun, tidak ada kabar sama sekali. Keheningan yang berat menyelimuti studio. Staf di belakang kamera pun menahan napas dalam suasana yang khidmat. Pembawa acara melanjutkan dengan hati-hati. Bagaimana penyelidikan polisi saat itu, Pak? Awalnya, mereka menganggapnya sebagai kasus minggat biasa. Seorang wanita parubaya meninggalkan rumah, jadi mereka pikir dia pergi atas kemauannya sendiri. Saya berulang kali memohon, mengatakan itu tidak mungkin. Istri saya bukan orang seperti itu, kata Baskoro sambil menggigit bibirnya dan menggelengkan kepala. Saat itu CCTV di ganggang perumahan juga belum umum, jadi kasus ini akhirnya menjadi kasus yang tak terpecahkan. Tapi saya tidak menyerah. Saya percaya suatu saat nanti dia pasti akan kembali. Ketika rekaman berlangsung sekitar 30 menit, pembawa acara menerima isyarat dari sutradara dan melirik jam tangannya. Kita akan jeda sejenak dan akan kembali lagi. Sampai jumpa 10 menit lagi. Lampu utama studio padam, menyisakan hanya lampu bantu yang membuat suasana menjadi remang-remang. Baskoro bangkit dari tempat duduknya dan meminta izin kepada pembawa acara. Permisi, saya ke toilet sebentar. Silakan Pak, santai saja. Baskoro mendorong pintu studio dan melangkah ke koridor. Mikrofon jepit seukuran kacang polong yang terpasang di dadanya masih berkedip merah, menandakan masih aktif. Namun, mungkin karena waktu istirahat yang singkat,
teknisi audio lupa mematikan daya mikrofon tersebut. Pada saat yang sama di sudut ruang kontrol, produser junior bernama Kirana Sari sedang menatap monitor dengan tatapan kosong, headphone terpasang di telinganya. Kirana yang berusia 28 tahun adalah karyawan tahun kedua. Sesuai arahan seniornya, ia secara mekanis memeriksa level audio. Melalui headphone, suara langkah sepatu yang mantap terdengar jelas. Itu adalah suara langkah kaki Baskoro yang memecah kesunyian koridor. Kirana secara refleks sedikit menaikkan knob volume untuk memeriksa ada tidaknya suara bising. Saat itulah, sebuah gumaman rendah dan dingin merasuk ke telinga Kirana. Devi, tangan Kirana yang sedang memutar knob berhenti seketika. Dewi, andai saja mulutmu itu kau tutup waktu itu, tidak akan jadi begini. Tahu? Tumpukan naskah yang dipegang Kirana jatuh ke lantai. Meskipun kertas-kertas itu berserakan, Kirana tetap diam membeku. Dengan headphone masih terpasang, ia menatap tajam ke monitor CCTV yang menampilkan koridor kosong. Rekaman selesai sesuai jadwal. Hingga akhir Baskoro memainkan perannya sebagai suami yang sempurna, menyentuh hati pemirsa dengan permohonan yang berlinang air mata. Ketika para staf bertepuk tangan dan mengucapkan selamat, Baskoro membalas dengan senyum ramahnya yang khas dan membungkuk sopan. Malam itu, setelah semua orang pulang, Kirana diam-diam kembali ke ruang kontrol. Dengan tangan gemetar, ia menyalin file audio yang tersimpan di komputer ke sebuah USB flash disk kecil berkapasitas 128 MB, memasukkannya dalam-dalam ke tasnya, lalu bergegas keluar dari stasiun TV seolah melarikan diri. Selama 4 hari, Kirana tidak bisa mematikan lampu dan terjaga sepanjang malam. Setiap dini hari, suara rendah itu terngiang-ngiang di telinganya seperti halusinasi. Andai saja mulutmu itu kau tutup, tidak akan jadi begini. Pada malam tanggal 17 Februari, Kirana dengan tekad bulat mengakses situs web Polrestabes Bandung. Di papan pengaduan anonim, dengan jari gemetar, ia meninggalkan pesan singkat terkait kasus hilangnya Dewi Puspita 8 tahun lalu. Ada file audio yang harus diperiksa. Keesokan paginya, saat Kompol Tirtayasa, Kepala Unit Kejahatan dan Kekerasan, membuka pintu kantornya, seorang bawahannya menghampirinya. "Pak, ada laporan dari layanan pengaduan online. Sepertinya Bapak perlu melihat ini." Laporan terkait kasus orang hilang 8 tahun lalu. Tirtayasa mengenakan kacamata bacanya di ujung hidung dan mencondongkan tubuh ke depan monitor. Di usianya yang ke-58 menjelang pensiun, Tirtayasa adalah veteran di unitnya dengan uban yang lebih banyak dari rambut hitamnya. Dewi Puspita, nama yang tidak asing. Gumamnya, Tirtayasa mengerutkan kening lalu bangkit dari kursinya dan berjalan menuju lemari arsip kasus. Dari sudut lemari besi yang berdebu, ia mengeluarkan sebuah map tua yang sudah usang. Di sampulnya tertulis dengan spidol kasar, Maret 1999 kasus hilangnya Dewi Puspita, DI tutup. Tirtayasa membuka map itu. Berita acara pemeriksaan, BAP, yang ditulis dengan tulisan tangan oleh penyidik 8 tahun lalu terlihat jelas. Pelapor, Baskoro Nugroho. Istri tidak kembali setelah jalan-jalan pagi. Tidak ada tanda-tanda minggat. Namun, tidak ditemukan bukti adanya tindak pidana. Tirtayasa membalik halaman sambil membasahi jarinya dengan ludah. Kesaksian Baskoro dalam BAP terasa terlalu mulus dan rapi, seolah-olah itu adalah naskah yang telah disiapkan sebelumnya. Kecurigaan samar tentang kesempurnaan itu pernah mengganggunya, tetapi kasus itu harus ditutup karena kurangnya bukti fisik. Tirtayasa menoleh dan memanggil detektif termuda Ibda Guntur. "Guntur, tinggalkan dulu pekerjaanmu sini sebentar." Guntur, seorang pria berusia 34 tahun dengan postur tegap, meletakkan mie instan cupnya dan mendekat. "Ada apa, Komandan?" Tirtayasa menepukkan map berdebu itu ke dada Guntur. "Ingat kasus ini? Wanita yang hilang di kawasan Dago 8 tahun lalu." Guntur menerima map itu dan tampak bingung. "Saya belum di sini waktu itu, Komandan." "Ah, benar juga. Kau masih anak bawang waktu itu. Bagiku, kasus ini seperti duri dalam daging. Sesuatu yang mengganjal dan membuatku tidak tenang," kata Tirtayasa. Ia menyalakan speaker komputer dan memutar file yang dikirim oleh pelapor. Di antara suara berderak, suara Baskoro mengalir. "Dewi, andai saja mulutmu itu kau tutup waktu itu tidak akan jadi begini. Tahu?" Mata Guntur membelalak. Bukankah ini suara penyiar berita itu, Baskoro Nugroho?" "Benar. Suami dari orang yang hilang," jawab Tirtayasa. Ia mengklik mouse dan memutar ulang bagian yang sama. 2 kali, 3 kali suara dingin itu bergema di kantor. "Andai saja mulutmu kau tutup." Apa artinya ini? Guntur mengusap dagunya dengan ekspresi serius. "Jika ini hanya gumaman rindu, nuansanya sangat aneh, Komandan. Terdengar seperti ancaman atau penyesalan yang penuh dendam."
Tirtayasa mengetuk-ngetuk meja dengan jarinya dan mengangguk. Telingaku juga mendengarnya begitu. Dan ini berbau amis. Kedua detektif itu menghabiskan malam di kantor. Menganalisis file audio itu detik demi detik. Suara napas, intonasi bicara, dan beban mengerikan yang terkandung dalam frasa tidak akan jadi begini. Keesokan paginya, Tirtayasa sambil mengucek matanya yang merah, mulai menulis sebuah memo. Di bawah judul, ia menulis dengan huruf tebal. Permohonan penyelidikan ulang kasus hilangnya Dewi Puspita, Maret 1999. Dan di kolom target interogasi pertama, ia dengan rapi menulis nama seorang tetangga yang tercatat dalam BAP 8 tahun lalu. Pada 12 Maret 1999, pukul 4:10 dini hari di sebuah kawasan perumahan di Dago, Bandung yang diselimuti kegelapan pekat, pintu depan berderi terbuka. Dewi Puspita yang saat itu berusia 54 tahun, melangkah keluar sambil mengembuskan uap napas putih. Ia mengencangkan tali sepatu kets putihnya, menaikkan kerah jaket parasut abu-abunya, dan melangkah menyusuri gang menuju suatu tempat. Di masa ketika kamera pengawas bahkan jarang ditemukan, kesaksian samar dari seorang pengantar susu subuh yang berkeliling kompleks menjadi jejak terakhir Dewi Puspita di dunia. Menurut catatan penyelidikan saat itu, suaminya, Baskoro Nugroho, mengaku sedang tidur lelap di kamar utama lantai 2 dan tidak tahu istrinya telah pergi. Dia baru bangun lewat pukul 8 pagi, menyadari istrinya tidak ada. Dan 30 menit kemudian dengan suara panik melaporkan kehilangan ke polisi. Pada 20 Februari 2007 sore, Kompol Tirtayasa dan Ibda Guntur tiba di sebuah gang perumahan di Dago yang diapit tembok-tembok tua. Mereka berhenti di depan gerbang rumah Ibu Asih yang tercatat sebagai tetangga terdekat dalam penyelidikan 8 tahun lalu. Tirtayasa berdeham sekali, lalu menekan bel. "Permisi, kami dari kepolisian." Tak lama kemudian, gerbang besi berderi terbuka dan seorang wanita tua dengan rambut beruban muncul menatap mereka dengan mata penuh kewaspadaan. Siapa ya? Tirtayasa mengeluarkan lencana polisi dari sakunya dan menunjukkannya setinggi mata wanita tua itu. "Kami dari Satreskrim Polrestabes Bandung, Bu. Saya Kompol Tirtayasa. Betul ini dengan Ibu Asih?" Ibu Asih melihat lencana dan wajah Tirtayasa bergantian, lalu perlahan mengangguk. "Betul, ada perlu apa polisi ke sini?" "Kami datang terkait kasus hilangnya tetangga Ibu 8 tahun lalu, Ibu Dewi Puspita. Bolehkah kami masuk sebentar untuk bertanya beberapa hal?" Saat nama Dewi Puspita disebut, kening Ibu Asih berkerut dan wajahnya menjadi kaku. Ia ragu sejenak, lalu membuka gerbang lebar-lebar dan mempersilakan kedua detektif itu masuk. Duduk di sofa kulit tua di ruang tamu, Tirtayasa mengeluarkan buku catatan dan pulpen dari saku dalamnya. "Bu, kami tahu ini sudah 8 tahun yang lalu dan ingatan Ibu mungkin sudah samar. Tapi apakah saat itu, pada dini hari itu, ada sesuatu yang tidak biasa?" Ibu Asih menggosok-gosok lututnya dengan tangan keriputnya tenggelam dalam pikirannya. Setelah lama terdiam, ia akhirnya membuka mulut dengan suara pelan, seolah sudah mengambil keputusan. "Sebenarnya, ada satu hal yang tidak saya ceritakan semua kepada polisi waktu itu." Tirtayasa dan Guntur serentak mencondongkan tubuh ke depan memasang telinga. "Apa itu, Bu?" "Sekitar jam 4 subuh. Saya terbangun karena ingin ke kamar kecil, lalu saya mendengar suara aneh dari rumah sebelah." "Suara seperti apa?" Ibu Asih mengepalkan tangannya dan memukul meja. "Gedebuk, persis seperti ini. Suara sesuatu yang sangat berat jatuh ke lantai. Terdengar berdebam." Guntur dengan cepat mencatat di buku catatannya. "Apakah Ibu yakin suara itu berasal dari rumah Pak Baskoro?" "Pasti. Kamar tidur saya dan ruang tamu rumah mereka hanya dipisahkan satu dinding, jadi suara keras apapun pasti terdengar." Tirtayasa dengan cepat mengingat-ingat isi BAP yang ia periksa setelah kejadian 8 tahun lalu. Namun kesaksian penting dari Ibu Asih ini tidak tercatat dimanapun. "Bu, kenapa informasi sepenting ini tidak Ibu sampaikan waktu itu?" Ibu Asih menghela napas panjang seolah frustrasi. "Bukannya tidak saya sampaikan. Sudah. Tapi polisi muda yang datang waktu itu tidak mau mendengarkan. Dia cuma bilang, paling bertengkar lalu melempar barang. Dia menganggapnya sepele, jadi saya tidak bicara lebih lanjut." Tangan Tirtayasa berhenti di udara, membeku. Fakta bahwa respons acuh tak acuh dari rekan polisinya 8 tahun lalu telah membuat mereka kehilangan waktu emas penyelidikan terasa menekan dadanya. Setelah itu, apakah suara itu terus mengganggu pikiran Ibu? Ibu Asih mengangguk dengan ekspresi sedih. "Sejak saya dengar Dewi tidak pernah kembali, suara gedebuk itu selalu terngiang-ngiang sampai saya tidak bisa tidur. Tapi polisi sudah menyimpulkan dia minggat, apa yang bisa saya katakan?" Guntur yang mendengarkan di samping bertanya dengan hati-hati. "Selain suara gedebuk itu, apakah ada suara lain yang Ibu dengar subuh itu?" "Mungkin suara starter mobil atau suara orang berbicara." Ibu Asih memejamkan mata.
Mencoba mengingat-ingat kepingan memori. Suara mobil sepertinya ada. Seperti ada suara mesin mobil menderu, brum. Tapi ini sudah 8 tahun lalu, saya tidak bisa jamin apakah itu nyata atau hanya imajinasi saya. Tirtayasa bangkit dan membungkuk hormat. Bu, informasi hari ini sangat membantu. Jika Ibu teringat hal lain, mohon jangan ragu untuk menghubungi kami. Kapanpun Ibu Asi bangkit dengan bantuan tongkatnya dan mengantar kedua detektif itu ke depan pintu. Semoga saja masalah di rumah itu bisa terungkap. Kasihan sekali Dewi, orangnya baik sekali. Saat kedua detektif itu keluar dari gerbang dan berjalan menyusuri gang, Guntur berkata dengan wajah serius, "Komandan, suara benda tumpul jam 4 subuh. Ini baunya sangat menyengat." Tirtayasa mengeluarkan sebungkus rokok dari sakunya dan menyematkan sebatang di bibirnya. 8 tahun lalu, jika kesaksian ini diselidiki dengan benar, situasinya pasti akan berbeda. Mengakhiri kalimatnya dengan samar, Tirtayasa mengembuskan asap rokok panjang dengan ekspresi getir. Sore harinya, kedua detektif itu menemui Ibu Ratna, teman lama Dewi Puspita. Ibu Ratna, 64 tahun, adalah teman terdekat Dewi di kelompok senam lingkungan mereka. Tempat mereka sering berbagi cerita. Di ruang tamu Ibu Ratna, dengan cangkir teh yang masih mengepul di depan mereka, Tirtayasa bertanya, "Apakah Ibu Dewi pernah mengatakan sesuatu yang aneh sebelum beliau hilang?" Ibu Ratna memainkan cangkir tehnya mencoba mengingat. Aneh ya, sebulan sebelum dia menghilang, Dewi sering sekali menghela napas berat seolah-olah dunianya mau runtuh. Apa alasannya? Dia bilang suaminya akhir-akhir ini jadi aneh, dia tidak cerita detailnya, tapi wajahnya muram sekali. Guntur tak bisa menahan rasa penasarannya menyela, aneh dalam artian apa Bu? Apakah Ibu punya firasat tertentu? Ibu Ratna menggeleng. Dia hanya bilang suaminya berubah seperti orang lain. Dewi itu bukan tipe orang yang suka menjelek-jelekan suami. Jadi kalau sampai dia bicara seperti itu, pasti ada sesuatu yang besar terjadi. Tirtayasa membalik halaman buku catatannya dan langsung ke inti permasalahan. Tepat sebelum menghilang, adakah tindakan atau perkataan yang tidak biasa darinya? Pandangan Ibu Ratna sejenak menerawang, lalu ia menepuk lututnya. Ah, ya, itu dia. Kira-kira seminggu sebelum dia hilang, kami sedang minum kopi di Sanggar Senam. Tiba-tiba Dewi bilang begini. Apa yang beliau katakan? Aku mau mencoba hidup untuk diriku sendiri sekarang. Aku sudah membuat sebuah keputusan yang sangat besar. Guntur dengan insting detektifnya mencondongkan tubuh ke depan. Keputusan besar maksudnya, apakah seperti bercerai? Ibu Ratna menggelengkan kepala dengan ekspresi bingung. Dia tidak bilang secara spesifik. Saya pikir dia hanya mau ikut kelas aerobik atau semacamnya untuk menjaga kesehatan. Atau mungkin mau memulai hobi baru. Tapi kalau dipikir-pikir sekarang, suara Ibu Ratna semakin pelan. Jangan-jangan keputusan besar itu adalah sesuatu yang harus dipertaruhkan dengan nyawa. Memikirkannya saja membuat jantungku berdebar. Setelah meninggalkan rumah Ibu Ratna, Guntur sambil masuk ke kursi pengemudi berkata, "Komandan, kita perlu menyelidiki latar belakang Pak Baskoro lebih dalam." Keputusan besar itu kedengarannya bukan hal sepele. Tirtayasa menurunkan kaca jendela penumpang dan mengangguk. Benar. Coba hubungi pihak stasiun TV-nya, gali lagi informasi seputar masa-masa pensiunnya. Guntur segera menghubungi bagian STM stasiun TV BJB dan memeriksa riwayat pekerjaan Baskoro. Baskoro mengambil pensiun dini pada akhir tahun 1998 dan setelah pensiun, ia menunjukkan gejala depresi berat dan memutuskan kontak dengan rekan-rekannya. Menjelang senja, Tirtayasa yang kembali ke kantor polisi menemukan data catatan panggilan Baskoro di dalam map kasus 8 tahun lalu. Di halaman itu, penyidik yang bertugas saat itu hanya mencoret-coret dengan pulpen dan menulis memo panggilan antara suami istri. Tidak ada yang aneh. Jari kasar Tirtayasa berhenti tepat di satu baris di antara deretan angka yang padat. Malam sebelum menghilang, pukul 23.47, durasi panggilan 7 menit 22 detik. Apa-apaan ini? Guntur yang sedang membawa mie instan cup mendekat dan melongok ke catatan itu dari balik bahu Tirtayasa. Suami istri yang tinggal serumah teleponan lebih dari 7 menit, apalagi sudah hampir tengah malam. Tirtayasa mengangguk dengan tatapan tajam. Pasangan Baskoro ini memang hubungannya tidak baik. Mereka tidur di kamar terpisah lantai 1 dan 2. Tapi tetap saja, bicara di telepon selama 7 menit di dalam satu rumah itu aneh kan? Tirtayasa bersandar dalam-dalam di kursinya dan menatap langit-langit. Pemandangan punggung yang dilihat pengantar susu itu bisa jadi setelah berbicara dengan suaminya, dia dibujuk keluar oleh seseorang atau oleh sesuatu. Guntur meletakkan mie instan cupnya di meja dan membuka buku catatannya. Kalau begitu, apa langkah kita selanjutnya, Komandan? Langsung panggil Pak Baskoro? Tirtayasa menutup map itu dan menjawab dengan tegas. Tidak, belum saatnya. Kita mulai dari keluarga pihak istri, keluarga Dewi.
Mungkin di sana kita bisa menemukan masalah internal keluarga yang belum kita ketahui. Pada 25 Februari 2007, udara di kantor unit kejahatan dan kekerasan terasa berat. Tirta Yasa dan Guntur menyebar catatan penyelidikan 8 tahun lalu di atas meja, memeriksa catatan keuangan Dewi Puspita dengan teliti seolah menggunakan mikroskop. Guntur menggaris tebal satu baris di laporan transaksi rekening Dewi dengan stabilo dan mengangkat kepalanya. Komandan, lihat ini. Tepat 2 hari sebelum menghilang, ada penarikan sebesar 500 juta rupiah sekaligus. Tirta Yasa mendorong kacamatanya yang melorot dengan jari telunjuknya dan mencondongkan tubuh ke arah laporan itu. 500 juta, siapa penerimanya? Rian Hidayat, keponakan dari pihak Ibu Dewi. Tirta Yasa bersandar dalam-dalam di kursinya dan mengusap dagunya. 500 juta bagi orang biasa. Itu setara dengan harga sebuah rumah. Guntur dengan cepat mengetik di keyboard komputer memeriksa informasi kredit Rian Hidayat. Dia buka waralaba ayam goreng tahun 1998, tapi bangkrut kurang dari setahun karena krismon. Setelah itu, tunggakan kartu kredit, pinjaman dari rentenir, riwayat kreditnya benar-benar buruk. Jadi dia minta uang pada bibinya untuk menutupi utang-utangnya, gumam Tirta Yasa. Ia mengambil lagi laporan transaksi itu dan memeriksanya dengan saksama. Dari mana sumber 500 juta ini? Tidak mungkin dari uang simpanan Ibu Dewi sendiri. Guntur menelusuri dokumen dan menjawab, ini dari uang pesangon pensiun Pak Baskoro yang dicairkan sebagian dan tabungan bersama atas nama suami istri yang dicairkan. Ibu Dewi membawa stempel dan buku tabungan suaminya, datang langsung ke teller bank, menarik 500 juta dalam bentuk cek dan mentransfernya ke rekening keponakannya. Mata Tirta Yasa menajam, tanpa sepengetahuan suaminya? Ya, berdasarkan catatan begitu, surat kuasa yang diperiksa oleh teller bank juga tampaknya ditulis sendiri olehnya. Tirta Yasa bangkit dan mengenakan jaketnya, panggil Rian Hidayat segera. Dia bukan sekadar keponakan, dia penagih utang. Keesokan siangnya, Rian Hidayat masuk ke kantor unit kejahatan dan kekerasan dengan langkah ragu. Rian, 38 tahun, mengenakan jaket usang, rambutnya lengket seolah belum keramas berhari-hari, dan lingkaran hitam pekat di bawah matanya. Tirta Yasa menunjuk kursi besi di seberangnya dengan dagunya. Duduk di situ, Rian Hidayat. Rian duduk di tepi kursi dengan hati-hati sambil mengamati keadaan. Tangannya di atas lutut terus-menerus digosokkan, ujung jarinya bergetar halus. Tirta Yasa mendorong laporan transaksi dengan bekas stabilo kuning yang jelas ke depan Rian. Maret 1999, Anda menerima transfer 500 juta rupiah dari bibi Anda Dewi Puspita, kan? Wajah Rian seketika pucat pasi. Itu pinjaman. Saya janji akan mengembalikannya kalau usaha saya sudah lancar. Jadi, sudah Anda kembalikan? Rian menunduk dalam-dalam dan menjawab dengan suara lirih. Belum. Kondisi saya belum memungkinkan. Tirta Yasa menyilangkan lengannya dan menarik kursinya lebih dekat ke Rian. Anda mengambil uang sebanyak itu tepat sebelum bibi Anda menghilang. Apakah itu ada hubungannya? Mungkin Anda mengancamnya untuk meminta uang atau semacamnya. Rian tersentak kaget dan mengangkat kepalanya. Bukan, saya difitnah. Uang itu tidak ada hubungannya dengan hilangnya bibi saya. Bibi kasihan pada saya dan memberikan uang itu untuk saya pakai. Bagaimana Anda bisa membuktikannya? Apa ada surat perjanjian utang? Rian menggigit bibirnya begitu keras hingga nyaris berdarah. Ia tidak bisa berkata-kata, hanya menghindari tatapan dan menatap tajam ke sudut meja yang usang. Guntur yang mengamati membuka catatan penyelidikan 8 tahun lalu dan menyela. Alibi Anda juga aneh, Rian. Memang benar Anda ada di warnet di pusat kota Bandung sampai jam 3 pagi pada hari bibi Anda hilang. Anda begadang main game online bersama teman-teman Anda. Rian mengangguk cepat. Ya benar, saya sedang main game, teman-teman saya semua tahu. Tapi setelah itu, sampai jam 6 pagi, keberadaan Anda kosong. Selama 3 jam itu, di mana Anda dan apa yang Anda lakukan? Jari-jari Rian mencengkeram lutut celana jeansnya hingga memutih. Saya pulang ke rumah. Mau tidur karena lelah. Tirta Yasa mencondongkan tubuh ke depan dan menatap lurus ke mata Rian. Rian, Anda menyembunyikan sesuatu kan? Bola mata Anda bergetar seperti ada gempa bumi. Pupil mata Rian bergerak liar tanpa arah. Ia membuka mulutnya seolah ingin mengatakan sesuatu, tetapi kemudian menutupnya rapat-rapat. Tirta Yasa menghela napas panjang dan bersandar di kursinya. Baiklah, cukup untuk hari ini. Kalau Anda ingat sesuatu, hubungi kami kapan saja. Tapi jangan matikan ponsel Anda. Rian bangkit dari kursinya seolah melarikan diri dan berjalan terhuyung-huyung keluar kantor. Tangannya memegang gagang pintu sejenak berhenti, tetapi ia menghilang tanpa menoleh ke belakang.
Malam itu Tirta Yasa dan Guntur kembali mengunjungi rumah Ibu Ratna untuk mengkonfirmasi bagian yang bertentangan dengan kesaksian Rian. Di ruang tamu Ibu Ratna, Tirta Yasa bertanya langsung, apakah Ibu Dewi pernah membicarakan tentang asuransi semasa hidupnya? Mata Ibu Ratna membelalak, wah Bapak detektif ini seperti peramal, kok bisa tahu? Jadi beliau pernah membicarakannya? Ibu Ratna meletakkan cangkir tehnya dan merendahkan suaranya. Ya, pernah. Sekitar sebulan sebelum dia hilang, Dewi pernah bilang sambil lalu. Katanya dia baru saja membeli polis asuransi, tapi suaminya sama sekali tidak boleh tahu. Guntur mengeluarkan buku catatannya dan dengan cepat mencatat apakah beliau menyebutkan jenis asuransinya secara spesifik, seperti asuransi jiwa. Saya tidak tahu detailnya, dia hanya bilang itu untuk berjaga-jaga. Siapa tahu nanti bisa membantu anak-anaknya. Tirta Yasa mengangguk dan bangkit dari tempat duduknya. Terima kasih Bu, ini bisa menjadi petunjuk yang sangat besar. Keesokan paginya, Guntur memeriksa secara detail riwayat pendaftaran asuransi atas nama Dewi Puspita. Mulut Guntur ternganga saat melihat layar monitor. Komandan, ini luar biasa. Tirta Yasa mendekat sambil membawa secangkir kopi instan dan melongok ke layar. Polis asuransi jiwa senilai 500 juta rupiah didaftarkan pada Oktober 1998. Tapi penerima manfaatnya. Guntur menunjuk layar dengan jarinya bukan suaminya Baskoro Nugroho, melainkan kedua anaknya, seorang putra dan seorang putri. Tirta Yasa duduk di tepi meja dengan ekspresi serius dan bergumam. Memberikan uang dalam jumlah besar kepada keponakannya tanpa sepengetahuan suami dan penerima manfaat asuransi juga bukan suaminya, melainkan anak-anaknya. Apakah Pak Baskoro tahu tentang ini? Tirta Yasa menggelengkan kepalanya, bisa jadi dia tidak tahu atau mungkin dia tahu tapi salah mengira bahwa dirinya lah penerima manfaatnya. Jika yang terakhir benar, situasinya menjadi rumit. Guntur memperbaiki letak kacamatanya dan bertanya, kalau begitu motif kejahatannya terbagi dua, ya? Marah besar karena 500 juta itu atau mengincar uang asuransi tapi ternyata sia-sia. Tirta Yasa mengetuk-ngetuk meja dengan jarinya. Keduanya sangat mungkin. Kita harus menyelidiki kedua sisi. Awal Maret, sebuah judul berita besar muncul di halaman dalam sebuah surat kabar lokal. Polisi buka kembali penyelidikan menyeluruh kasus hilangnya ibu rumah tangga Bandung 8 tahun lalu. Sehari setelah berita itu terbit, sebuah postingan anonim muncul di papan pengaduan online situs web Mabes Polri. Judulnya, tolong periksa kembali catatan panggilan suami Dewi Puspita pada dini hari itu. Begitu Tirta Yasa melihat postingan itu, ia langsung bangkit dari tempat duduknya. Ia melangkah cepat ke lemari arsip kasus yang berdebu dan sekali lagi mengeluarkan map penyelidikan 8 tahun lalu. Ia membentangkan dokumen berisi catatan panggilan Dewi Puspita yang ditulis dengan huruf kecil di atas mejanya. Jari kasar Tirta Yasa perlahan menelusuri kertas itu. Pasti ada sesuatu yang hilang di sini. Sesuatu yang kita lewatkan. Guntur mendekat dengan ekspresi penasaran. Apa yang komandan cari? Tirta Yasa tidak menjawab. Ia justru memusatkan perhatiannya seolah hidungnya menempel pada dokumen itu. Ia mulai melakukan pekerjaan perbandingan semalaman untuk menemukan catatan yang mungkin diabaikan atau dianggap tidak penting oleh penyidik saat itu. Pukul 2 dini hari. Di bawah cahaya lampu neon, mata Tirta Yasa yang merah berhenti pada satu baris. Sebuah memo yang ditulis asal-asalan dengan pensil dan dicoret menarik perhatiannya. Diduga salah panggil, tidak signifikan. Tirta Yasa menekan baris itu dengan jarinya. Dini hari saat kejadian, 03,47, penelepon Baskoro Nugroho, durasi panggilan 2 menit 34 detik. Suami istri yang tinggal serumah menelepon selama lebih dari 2 menit tepat sebelum jam 4 subuh dan mereka melewatkan ini begitu saja. Senyum dingin tersungging di bibir Tirta Yasa. Pada tanggal 5 Maret 2007, suasana di kantor unit kejahatan dan kekerasan terasa tegang seperti busur panah yang ditarik. Kompol Tirta Yasa membentangkan catatan panggilan usang dari 8 tahun lalu di atas meja. Pandangannya terpaku pada satu baris yang ditandai jelas dengan stabilo. Catatan panggilan berdurasi 2 menit 34 detik yang dibuat oleh suami Baskoro Nugroho kepada istrinya Dewi Puspita pada pukul 03,47 tanggal 12 Maret 1999. Ibda Guntur menggelengkan kepalanya dengan ekspresi tidak mengerti. Komandan, ini benar-benar aneh kan? Sepasang suami istri yang tinggal di bawah satu atap harus menelepon di waktu subuh? Apalagi lebih dari 2 menit. Tirta Yasa menyisir rambut pendeknya dan mengangguk. Pasangan ini memang hubungannya sedang renggang. Mereka tidur di kamar terpisah di lantai 1 dan 2. Tapi tetap saja menelepon di waktu menjelang jam 4 subuh secara akal sehat tidak bisa diterima. Lalu apa kata penyidik yang menangani kasus ini waktu itu tentang catatan ini?
Tirtayasa menunjuk memo yang ditulis asal-asalan di sudut dokumen dengan jarinya. Tidak ada arti penting, diduga salah panggil. Itu saja. Catatan ini bahkan tidak dianggap layak untuk ditulis dalam satu baris laporan investigasi. Guntur menghela napas dengan putus asa. Wow, 8 tahun lalu mereka melewatkan ini begitu saja. Padahal ini bisa jadi smoking gun dari kasus ini. Tirtayasa mengeluarkan surat pernyataan tulisan tangan yang dibuat Baskoro 8 tahun lalu dan mendorongnya ke arah Guntur. Lihat ini. Pak Baskoro menulis dengan rapi bahwa dia sama sekali tidak tahu istrinya pergi dan baru menyadari ketidakhadirannya pada pukul 8 pagi. Mata Guntur membelalak. Kalau begitu, catatan telepon subuh ini berbenturan langsung dengan pernyataannya kan? Dia menelepon ponsel istrinya di lantai 1 dari ponselnya sendiri. Tidak mungkin dia tidak tahu. Tepat. Itulah intinya, kata Tirtayasa sambil mengenakan jaketnya dan bangkit dari tempat duduk. Panggil Pak Baskoro lagi. Kali ini sebagai saksi, kita harus menginterogasinya dengan benar. Keesokan siangnya, Baskoro kembali muncul di kantor unit kejahatan dan kekerasan. Dengan setelan jas biru tua yang rapi lengkap dengan sapu tangan saku, ia masih menunjukkan ekspresi tenang yang tak tergoyahkan. Tirtayasa menunjuk kursi di seberangnya dengan dagunya. Selamat datang Pak Baskoro, silakan duduk. Baskoro merapikan setelannya dan duduk. Ada perlu apa lagi memanggil saya? Saya lihat di berita, penyelidikan ulang ini cukup ramai. Tirtayasa mendorong salinan catatan panggilan yang menjadi masalah itu ke depan Baskoro. Pada tanggal 12 Maret 1999 pukul 03.47, Anda menelepon ponsel istri Anda. Pandangan Baskoro sejenak menyapu dokumen itu, namun tidak ada sedikit pun perubahan pada ekspresinya. Begitukah? Anda berbicara selama 2 menit 34 detik. Sebenarnya apa yang Anda bicarakan? Baskoro perlahan menggelengkan kepalanya. Saya tidak ingat, itu sudah 8 tahun yang lalu. Mungkin ada kesalahan atau saya salah tekan. Tirtayasa menekan dengan menunjukkan pernyataan 8 tahun lalu. Ini adalah pernyataan yang Anda tulis sendiri, Pak Baskoro. Anda bilang Anda tidak tahu, istri Anda pergi dan baru menyadarinya di pagi hari. Bagaimana bisa Anda tidak tahu padahal Anda meneleponnya di waktu subuh? Jari-jari Baskoro di atas lututnya bergetar sangat halus. Saat itu, begitulah yang saya ingat. Jika saya menelepon dalam keadaan setengah sadar antara tidur dan bangun, bukankah wajar jika saya tidak mengingatnya? Lalu apakah sekarang Anda ingat? Baskoro terdiam sejenak. Pandangannya beralih dari dokumen di atas meja ke mata Tirtayasa. 8 tahun telah berlalu. Wajar jika ingatan menjadi campur aduk dan kabur, bukan? Saya tidak tahu persis. Tirtayasa bersandar dalam-dalam di kursinya dan menatap tajam ke arah Baskoro. Keheningan yang menyesakkan berlangsung selama 10-20 detik, sementara hanya suara detik jam yang terdengar keras di dalam ruangan. Baskoro memecah keheningan lebih dulu. Apakah ada lagi yang ingin Anda tanyakan? Saya ada janji dengan junior saya di stasiun TV. Cukup untuk hari ini. Jika Anda teringat sesuatu, hubungi kami kapan saja. Baskoro bangkit dari tempat duduknya, membungkuk sopan dan berjalan menuju pintu. Tepat sebelum membuka pintu dan keluar, Tirtayasa berkata dari belakang seolah melemparkan kalimat, Pak Baskoro, jika Anda ingat sesuatu, Anda harus menghubungi kami. Sekecil apapun itu. Baskoro menjawab dengan dingin tanpa menoleh. Tentu. Begitu pintu kantor tertutup, Guntur menggelengkan kepalanya tak percaya. Komandan, orang itu benar-benar lawan yang tangguh. Dia berbohong tanpa mengubah ekspresi sedikit pun, seolah itu sudah biasa. Orang biasa pasti sulit untuk tetap tenang seperti itu. Tirtayasa mengeluarkan sebatang rokok dan menyematkannya di bibir sambil bergumam. Dia sudah hidup di depan kamera selama 30 tahun. Mengendalikan ekspresi adalah instingnya dan berakting adalah kesehariannya. Malam harinya, pintu kantor unit kejahatan dan kekerasan terbuka pelan. Rian Hidayat masuk dengan wajah kuyu, mengenakan topi yang menutupi wajahnya. Pak Detektif, saya datang karena ada yang ingin saya sampaikan. Tirtayasa dengan mata terkejut mempersilakannya duduk. Silakan masuk Rian, duduklah. Rian menjatuhkan dirinya di kursi dan menatap kosong ke meja dengan tangan terkepal. Setelah ragu-ragu cukup lama, ia membuka bibirnya yang kering. Ada sesuatu yang saya sembunyikan mati-matian selama 8 tahun. Tirtayasa dan Guntur menghentikan apa yang mereka lakukan dan serentak memusatkan perhatian pada Rian. Pada dini hari, saat bibi saya hilang, saya menerima telepon darinya. Guntur mengambil pulpen dan bertanya dengan cepat. Sekitar jam berapa? Coba ingat baik-baik. Sekitar pukul 4.15 pagi. Saya yakin karena saya terbangun oleh dering ponsel. Kening Tirtayasa berkerut. Apa yang bibi Anda katakan di telepon? Suara Rian mulai bergetar. Suaranya bergetar hebat. Rian, tante takut sekali. Tante cuma mau bicara sebentar lalu pulang. Itu saja. Pamanmu menakutkan. Apa maksud spesifiknya?
Saya juga tidak tahu waktu itu karena masih setengah sadar. Tapi itu pertama kalinya saya mendengar suara bibi saya setakut itu. Benar-benar seperti suara orang yang akan mengalami hal buruk. Rian menutupi wajahnya dengan tangan gemetar. Setelah telepon ditutup, saya merasa ada yang aneh dan mencoba menelpon kembali, tapi tidak diangkat. Setelah itu, kontaknya hilang selamanya. Tirtayasa bertanya dengan suara rendah, "Rian, kenapa Anda diam saja tentang hal sepenting ini selama 8 tahun?" Bahu Rian bergetar karena isak tangis. Karena 500 juta itu, uang itu. Saya sangat takut jika uang pinjaman sebesar itu terungkap, saya akan dituduh sebagai pelakunya. Saya memang bajingan. Rian mengangkat kepalanya, sudut matanya memerah. Selama 8 tahun, saya hidup seperti di neraka karena rasa bersalah ini. Mendengar suara terakhir bibi saya dan tidak melakukan apa-apa. Guntur mencatat di buku catatannya dan bertanya, dia bilang pamannya menakutkan. Apakah dia sering berbicara seperti itu tentang suaminya? Rian menggelengkan kepalanya dengan kuat. Tidak pernah sekalipun, makanya saya makin merinding. Tapi saya hanya menganggapnya pertengkaran suami istri biasa dan mengabaikannya. Tirtayasa menepuk ringan bahu Rian. Rian, terima kasih atas keberanianmu, ini adalah kesaksian yang sangat menentukan. Sekarang kita bisa memperbaikinya. Rian bangkit dengan terhuyung-huyung, tolong ungkap apa yang terjadi pada bibi saya malam itu, saya mohon. Setelah Rian pergi, Guntur bangkit dari tempat duduknya dengan suara bersemangat. Komandan, kita harus memeriksa kembali BAP pengantar susu 8 tahun lalu. Jika dia mencoba melarikan diri karena takut pada suaminya, dia pasti bergegas ke suatu tempat di waktu subuh itu. Segera periksa gudang barang bukti. Keesokan paginya Guntur berlumuran debu dari gudang barang bukti di basement, menemukan map catatan interogasi 8 tahun lalu. Jari Guntur berhenti saat membalik-balik catatan investigasi yang sudah menguning. Di sini ada kesaksian pengantar susu. Sekitar pukul 4.10 pagi dia melihat Ibu Dewi di dekat pintu masuk jalur pejalan kaki, tapi beliau tidak menuju jalur pejalan kaki, melainkan berbelok ke gang sempit di perumahan seberang. Tertulis dengan jelas di sini. Penyidik saat itu meski melihat ini, hanya berpikir dia pergi untuk minggat dan menutup kasusnya, gumam Tirtayasa sambil menatap dokumen itu dengan mata tajam. Ada apa di ujung gang ini? Bukankah itu jalan buntu? Guntur membuka peta wilayah dan memeriksa area tersebut. Setelah perumahan berakhir ada tanah kosong, komandan. Di sana ada satu gudang kecil yang sudah tua. Milik siapa gudang itu? Guntur dengan cepat memeriksa sertifikat tanah di komputer. Tangannya berhenti di atas mouse saat melihat hasil pencarian. Atas nama Baskoro Nugroho, gudang pribadi yang diwarisi dari orang tuanya dan sudah dibiarkan kosong selama lebih dari 10 tahun. Tirtayasa memukul meja dengan keras dan bangkit. Bingo! Ajukan surat perintah penggeledahan. Kita bongkar gudang itu sekarang juga. Pada pagi hari tanggal 10 Maret 2007, surat perintah penggeledahan untuk gudang atas nama Baskoro Nugroho dan sebuah kebun di Ciwidey dikeluarkan oleh pengadilan. Kompol Tirtayasa dan Ibda Guntur segera berangkat ke gudang tua di pinggiran Bandung bersama tim identifikasi dan tim pencari. Saat pintu besi yang telah berkarat karena diabaikan selama bertahun-tahun didorong terbuka dengan susah payah, bau debu apek dan sarang laba-laba yang terbentuk selama 8 tahun menyambut tim investigasi. Guntur menyalakan senter dan dengan hati-hati melangkah ke dalam gudang yang gelap. Sepertinya sudah lama sekali tidak ada orang yang menyentuhnya. Tidak ada tanda-tanda kehidupan sama sekali. Tirtayasa dengan tangan bersarung menepis debu dan perlahan-lahan mengamati bagian dalam gudang. Di satu sudut, peralatan pertanian yang sudah usang dan kotak-kotak kardus kosong menumpuk tak beraturan. Tim pencari menggeledah setiap sudut gudang, tetapi tidak ada jejak Dewi Puspita atau bukti yang menentukan yang ditemukan. Tepat ketika Tirtayasa berpikir ini adalah jalan buntu dan hendak menghela napas panjang, Guntur berteriak sambil menunjuk ke lantai. Komandan, lihat ini. Tempat yang ditunjuk Guntur adalah lantai di bagian dalam gudang, di mana bekas tanah kering mengeras. Dan di sebelahnya, samar-samar namun jelas, ada jejak ban. Guntur berlutut di lantai dan mengukur jejak ban itu dengan pita ukur. Ada jejak mobil yang masuk sampai ke dalam. Dilihat dari lebar bannya, ini ukuran mobil sedan menengah. Ketebalan debu di dekat pintu masuk gudang dan di bagian dalam sini berbeda. Tirtayasa menatap pintu masuk gudang yang terbuka lebar dan bergumam dengan suara rendah. Dia dinaikkan ke mobil dari sini dan dibawa pergi ke suatu tempat. Tempat yang tidak akan terlihat oleh siapapun. Guntur bangkit sambil membersihkan lututnya yang kotor. Properti lain atas nama Pak Baskoro adalah kebun rambutan di Ciwidey kan? Sepertinya kita harus fokus menggali di sana. Area Ciwidey terlalu luas untuk kita periksa secara visual. Kita kembali dulu ke kantor lalu minta bantuan peralatan radar penembus tanah dari Puslap Forma Mabes Polri. Sore harinya saat Tirtayasa kembali ke kantor, putra sulung Baskoro, Bima Nugroho masuk dengan marah. Bima,
36 tahun, mengenakan setelan rapi, tetapi wajahnya memerah karena emosi. Atas dasar apa Anda mencurigai ayah saya? Ini jelas-jelas pencemaran nama baik. Tirtayasa dengan tenang menyambutnya dan menunjuk kursi di seberangnya. Tenangkan diri Anda dan silakan duduk dulu, Mas Bima. Bima menjatuhkan dirinya di kursi dan meluapkan kekesalannya. Bagaimana mungkin ayah saya menyakiti ibu saya? Mereka sudah hidup bersama lebih dari 30 tahun. Dia adalah orang yang paling menyayangi ibu saya. Tirtayasa bertanya dengan nada datar tanpa emosi. Pada pagi hari Bu Anda hilang. Anda menerima telepon dari ayah Anda, kan? Mata Bima sejenak bergetar, ya. Sekitar pukul 7:30 pagi. Ayah bilang ibu pergi olahraga subuh tapi belum juga pulang, dia khawatir. Saat itu bagaimana suara ayah Anda di telepon? Apakah ada sedikit saja perbedaan dari biasanya? Bima terdiam sejenak, mencoba mengingat. Hanya suara khawatir biasa, tidak ada yang berbeda sama sekali. Bima memukul meja dengan telapak tangannya karena frustrasi. Jangan menuduh orang yang tidak bersalah. Seharusnya Anda menyelidiki Rian, keponakan yang meminjam uang 500 juta dari ibu saya. Siapa tahu dia melakukan sesuatu agar tidak perlu membayar utangnya. Tirtayasa menatap Bima tanpa berkata apa-apa. Di bawah tatapan itu, suara Bima perlahan melemah. Ayah saya selama 8 tahun, setiap hari dia hanya menunggu ibu. Apa Anda tidak lihat dia menangis di televisi? Bagaimana mungkin orang seperti itu? Suara Bima mulai bergetar karena menahan tangis. Ia menutupi wajahnya dengan kedua tangan dan menunduk dalam-dalam. Tirtayasa memberikan segelas air kepada Bima dan berkata perlahan, "Kami hanya ingin mengungkap kebenaran. Jika ayah Anda benar-benar tidak bersalah, hasil penyelidikan akan membuktikannya." Bima bangkit dengan terhuyung-huyung. "Tolong selidiki dengan hati-hati. Ini menyangkut nama baik ayah saya." Setelah Bima pergi, Guntur berkata dengan ekspresi getir, anaknya benar-benar percaya pada ayahnya. Yah, dari luar memang dia terlihat seperti ayah yang sempurna. Tirtayasa menyalakan sebatang rokok dan menjawab, "Itu wajar. Selama 8 tahun, dia berakting sebagai suami yang paling setia di dunia. Keluarganya tertipu, dunia pun tertipu." Malam itu, telepon di kantor unit berdering keras. Peneleponnya adalah Heru Santoso, mantan rekan kerja Baskoro yang kini menjadi penyiar berita utama. "Pak Detektif, saya menelepon karena ada sesuatu yang saya tahu. Saya ragu-ragu, tapi akhirnya saya putuskan untuk menelepon." Keesokan harinya, Tirtayasa bertemu dengan Heru Santoso di sebuah kafe dekat stasiun TV. Heru, 58 tahun, berpenampilan rapi dengan setelan jas dan memberikan kesan yang dapat dipercaya. 8 tahun lalu ucapan senior saya, Baskoro, saat kami minum-minum terus terngiang di kepala saya. Apa yang dia katakan? Heru melihat sekeliling sekali, lalu merendahkan suaranya. "Aku bisa gila karena istriku. Lebih baik dia menghilang saja kemanapun." Begitu katanya. Pulpen Tirtayasa berhenti di atas buku catatannya. Kapan tepatnya dia mengatakan itu? Awal tahun 1909 sepertinya. Tidak lama setelah dia pensiun dini, Heru menghela napas getir dan melanjutkan. Setelah pensiun, rasa percaya diri Pak Baskoro hancur. Dia orang yang hidup dari harga diri. Ketika kendali ekonomi beralih ke istrinya, dia tidak tahan. Apakah dia sering mengeluh seperti itu? Ya, setiap kali minum, dia selalu bilang istrinya meremehkannya, menganggapnya tidak terlihat di rumah. Keluhan seperti itu selalu dia ucapkan. Tirtayasa menutup buku catatannya dan bertanya dengan tajam, "Kenapa Anda baru mengatakannya sekarang? Kenapa Anda diam saja 8 tahun lalu?" Heru menundukkan kepalanya dengan ekspresi bersalah. "Saat itu saya hanya menganggapnya sebagai keluhan orang mabuk. Saya tidak pernah berpikir. Tapi setelah melihat berita, kata-kata itu terus terngiang sampai saya tidak bisa tidur." Setelah Heru pergi, Guntur yang menunggu di mobil bertanya, "Komandan, lebih baik menghilang. Bukankah itu motif pembunuhan yang terang-terangan?" Tirtayasa mengenakan sabuk pengamannya dan mengangguk. Motifnya sudah jelas. Sekarang kita butuh bukti fisik yang tak terbantahkan. Guntur segera mulai melacak jejak Baskoro 8 tahun lalu, mendatangi toko-toko material di sekitar rumahnya saat itu. Ia mencari catatan pembelian cangkul atau peralatan pertanian yang dicurigai sebagai alat kejahatan. Namun, sebagian besar toko sudah tutup atau telah membuang buku catatan usang 8 tahun lalu. Setelah seminggu mencari tanpa hasil, Guntur dengan harapan terakhir mendatangi sebuah rumah sederhana di ujung gang. Itu adalah rumah Pak Somad, seorang lansia yang dulu memiliki toko material sebelum tutup. Saat bel ditekan, Pak Somad yang berusia 80-an membuka pintu dengan lambat. "Siapa?" Guntur menunjukkan lencana polisinya dan bertanya dengan sopan, "Pak, saya datang untuk menanyakan apakah catatan dari toko material Bapak 8 tahun lalu mungkin masih ada."
Pak Somad memperbaiki kacamatanya dan memiringkan kepala. Catatan, ada buku catatan yang tidak saya buang. Takutnya nanti ada pemeriksaan dari kantor pajak. Mata Guntur berbinar. Bolehkah saya melihat buku catatan itu sekarang juga? Pak Somad masuk ke kamar dan kembali membawa sebuah kotak mie instan yang penuh debu. Di dalamnya ada beberapa buku catatan tulisan tangan yang sudah menguning. Guntur, dengan tangan gemetar, mencari buku catatan bulan Maret 1999 dan membalik halamannya. Pada halaman tanggal 11 Maret, jari Guntur berhenti. Cangkul 1, plastik terpal besar, tali tambang, pembayaran tunai. Guntur menunjukkan buku catatan itu kepada Pak Somad dan bertanya, "Pak, apakah Bapak ingat orang yang membeli ini hari itu?" Pak Somad menatap buku catatan itu dan menyipitkan matanya. Waktu itu orang asing, bukan orang sini. Seorang pria parubaya berjas datang dan membelinya dengan sangat terburu-buru. "Apakah Bapak ingat wajahnya?" Pak Somad menggelengkan kepalanya. Sudah 8 tahun lalu, bagaimana orang tua ini bisa ingat semua? Guntur mengeluarkan foto Baskoro 8 tahun lalu dari tasnya dan menunjukkannya di depan mata Pak Somad. Apakah mungkin orang ini? Pak Somad menerima foto itu dan menatapnya lama. Tangannya yang keriput mendekatkan dan menjauhkan foto itu dari matanya berulang kali. Ini sepertinya orang ini. Seperti penyiar berita yang sering muncul di TV. Guntur bangkit dan membungkuk 90 derajat. "Terima kasih Pak, Anda sangat membantu. Nanti saya akan datang lagi." Kembali ke kantor, Guntur dengan semangat yang tak terbendung melapor kepada Tirtayasa. "Komandan, sehari sebelum korban hilang, tanggal 11 Maret, dia membeli cangkul dan plastik terpal besar. Ini adalah kejahatan terencana yang tidak bisa disangkal lagi." Tirtayasa menatap peta yang terbentang di atas mejanya dan berkata dengan tegas, "Kita harus menggali kebun di Ciwidey. Semua jawaban ada di sana." Pada tanggal 15 Maret 2007, Kompol Tirtayasa kembali mengunjungi rumah Pak Somad, pemilik toko material yang sudah tutup. Tirtayasa mengeluarkan foto identitas Baskoro 8 tahun lalu dari tasnya dan menunjukkannya kepada Pak Somad. "Pak, tolong lihat sekali lagi baik-baik. Apakah ini orangnya?" Pak Somad mengenakan kacamata bacanya di ujung hidung, menerima foto itu dan menatapnya lama. Jari telunjuknya yang keriput menunjuk tepat ke wajah Baskoro di foto itu. Sepertinya ini orangnya, waktu itu juga kesannya orang baik, penyiar berita di TV itu kan? "Apakah Anda yakin? Ini masalah yang sangat penting." Pak Somad mengangguk perlahan dan berkata dengan suara mantap, "Waktu itu jarang sekali ada pelanggan yang pakai jas. Lagi pula, setelah membeli cangkul dan plastik, dia langsung lari keluar tanpa mengambil uang kembalian." Punggungnya yang terburu-buru itu masih saya ingat. Tirtayasa memasukkan kembali foto itu ke tasnya dan membungkuk 90 derajat. "Terima kasih Pak, Anda sangat membantu." Kembali ke kantor, Tirtayasa memanggil Guntur. Rekaman mikrofon, catatan telepon subuh, kesaksian keponakannya, dan kesaksian pemilik toko material. Semua kepingan teka-teki sudah lengkap. Sekarang kita ubah statusnya menjadi tersangka. Guntur mengangguk dengan ekspresi penuh tekad. "Langsung ajukan surat perintah penangkapan, Komandan?" "Ya, tidak ada alasan untuk menunda lagi." Pada tanggal 17 Maret, surat perintah penangkapan dikeluarkan oleh pengadilan. Tirtayasa dan Guntur segera memimpin tim penyidik ke kediaman Baskoro. Saat bel ditekan, tak lama kemudian Baskoro membuka pintu. Bahkan di dalam rumah, ia mengenakan kemeja rapi. Melihat para detektif yang datang, ekspresinya tidak berubah sedikit pun. Tirtayasa membentangkan surat perintah di depan mata Baskoro. "Baskoro Nugroho, Anda ditahan atas dugaan pembunuhan terhadap istri Anda, Dewi Puspita." Pupil mata Baskoro sejenak bergetar hebat. Namun, dengan ketenangan yang ditempa selama 30 tahun pengalaman di dunia penyiaran, ia dengan cepat menguasai kembali ekspresinya. "Ini tidak adil. Saya bersumpah tidak melakukan apa-apa." Tirtayasa memegang pergelangan tangan Baskoro dan memborgolnya. Penjelasan lebih lanjut di kantor polisi. Mari. Baskoro dengan tangan diborgol naik ke kursi belakang mobil polisi. Tepat sebelum pintu mobil tertutup, ia menatap lama ke arah rumah 2 lantainya melalui jendela. Di ruang interogasi, Baskoro duduk di depan meja didampingi pengacaranya. Tirtayasa duduk di seberangnya dan meletakkan tumpukan tebal berkas investigasi di atas meja dengan kasar. "Pak Baskoro, ini kesempatan terakhir Anda." Pada dini hari 12 Maret 1999, apa yang terjadi? Baskoro menegakkan kepalanya dan menjawab dengan tegas, "Semuanya hanya spekulasi paksa. Anda hanya menyajikan banyak bukti situasional dan mencoba menjebak saya, tapi tidak ada bukti fisik yang menentukan kan?" Pengacara di sebelahnya menambahkan, rekaman mikrofon itu hanyalah monolog kerinduan terhadap mendiang istrinya yang disalahartikan. Kesaksian pemilik toko material yang sudah tua juga tidak dapat diandalkan karena sudah 8 tahun berlalu. Dengan ini, Anda tidak bisa menuntutnya.
Tirtayasa menyilangkan tangannya tanpa berkata apa-apa dan menatap tajam ke arah Baskoro. Keheningan yang menyesakkan berlangsung selama 10-20 detik. Baskoro memecah keheningan lebih dulu. Meskipun Anda menahan saya, kejahatan yang tidak ada tidak akan muncul begitu saja. Tirtayasa tersenyum sinis dan bangkit dari tempat duduknya. Entahlah, kita akan tahu setelah menggali tanah. Pada 18 Maret, Tirtayasa meminta bantuan darurat dari Pusat Laboratorium Forensik Puslapfor Mabes Polri. Ia meminta pencarian presisi skala besar dan survei radar penembus tanah di kebun rambutan milik Baskoro di Ciwidey. Pada pagi hari 20 Maret, tim forensik Puslapfor dan sebuah ekskavator tiba di kebun di Ciwidey. Para anggota tim mulai menyisir sela-sela petak kebun dengan peralatan deteksi canggih. Tirtayasa dan Guntur berdiri di pematang kebun, mengamati dengan cemas. Angin musim pancaroba yang dingin di bulan Maret menusuk kerah baju mereka, tetapi keduanya tidak bergeming. Sekitar 2 jam kemudian, salah satu anggota tim yang mengoperasikan detektor melambaikan tangannya dengan panik. Di sini, ada respons di sini. Tirtayasa melompat turun dari pematang dan berlari ke lokasi. Itu adalah di bawah pohon rambutan tua yang tampaknya sudah cukup berumur di tepi kebun. Anggota tim menunjuk ke layar monitor dan menjelaskan, di kedalaman 1,2 meter di bawah tanah, ada jejak kerusakan, buatan pada lapisan tanah yang jelas. Ada sesuatu yang terkubur. Urat di tangan Tirtayasa yang terkepal menonjol. Gali sekarang, tim forensik alih-alih menggunakan ekskavator, mulai menggali tanah lapis demi lapis dengan hati-hati menggunakan cangkul. Di tengah keheningan di mana semua orang menahan napas, hanya suara cangkul yang memecah kesunyian. Sekitar 30 menit kemudian, terdengar suara tumpul tuk saat ujung cangkul mengenai sesuatu. Berhenti sebentar, ada sesuatu. Anggota tim membersihkan tanah dengan hati-hati menggunakan cetok dan kuas. Sebuah kantong plastik hitam besar yang terkubur di dalam tanah mulai terlihat. Tirtayasa berlutut dan dengan tangan gemetar memeriksa plastik itu. Saat plastik itu dibuka dengan sangat hati-hati, sepasang sepatu kets putih yang penuh tanah pertama kali terlihat. Dan di sebelahnya, sebagian tulang belulang yang sudah menjadi kerangka terlihat. Guntur tidak tahan melihatnya dan memalingkan wajah. Tirtayasa dengan bibir tergigit rapat menyaksikan pemandangan mengerikan itu dengan jelas. Selama proses pengumpulan tulang, seorang anggota tim mengambil sebuah benda logam kecil yang setengah terkubur di dalam tanah. Itu adalah sebuah cincin kawin emas yang sudah pudar. Tirtayasa menerima cincin itu yang telah dimasukkan ke dalam kantong barang bukti. Di bagian dalam cincin itu terukir huruf-huruf yang sangat kecil. 1968 Baskorodevi. Tirtayasa memejamkan matanya dengan desahan dalam. Ketemu setelah 8 tahun. Tim forensik mengumpulkan semua tulang belulang dan barang bukti di lokasi. Sampel DNA segera diambil dari tulang belulang untuk konfirmasi identitas yang akurat dan dikirim ke laboratorium pusat Puslapfor. Peida Asawo, Merit, Hazel, cending darurat dari Puslapfor. Tiba, Hazel analisis DNA dari tulang belulang yang ditemukan Josecho. Paivensi Josecho, kokok dengan genetik maternal dari anak-anak korban Dewi Puspita. Tirtayasa meremas kertas hasil. Jending ditangani dengan begitu kuat hingga nyaris kusutu Guntur. Bertanya dengan hati-hati, "Komandan, apakah Anda akan langsung memberitahukannya pada Baskoro?" Tirtayasa mengangguk sambil merapikan dokumen. "Tidak, aku akan menunjukkannya sendiri padanya. Aku ingin melihat reaksi manusia itu." Di ruang interogasi, Tirtayasa duduk dengan kasar di kursi seberang Baskoro. Tanpa berkata apa-apa, ia meletakkan hasil analisis DNA di atas meja dengan suara keras. Di kebun rambutanmu di Ciwidey ditemukan tulang belulang. Hasil tes DNA mengkonfirmasi itu adalah istrimu Dewi Puspita. Wajah Baskoro seketika mengeras seperti patung lilin. Ujung bibirnya yang terkatup rapat mulai bergetar tak terkendali. Tirtayasa dengan tangan bersilang menatap Baskoro seperti predator yang mengincar mangsanya. 10 menit, 20 menit, waktu di ruang interogasi terus berjalan tanpa peduli. Baskoro terpaku pada dokumen di atas meja, tidak bergerak seperti orang mati. Wajahnya berusaha berakting setenang mungkin, tetapi ujung jari di atas lututnya di bawah meja bergetar tak terkendali. Tirtayasa mengeluarkan selembar foto dari saku dalam dan menunjukkannya di depan hidung Baskoro. Itu adalah foto cincin kawin berlumpur yang ditemukan di samping tulang jari kerangka. Pandangan Baskoro secara refleks tertuju pada foto itu. Pada saat itu, pupil matanya bergetar hebat dan tangannya mulai gemetar hebat seperti daun yang ditiup angin. Tirtayasa tidak melewatkan celah sesaat itu. Ia mencondongkan tubuhnya ke depan meja dan menatap lurus ke mata Baskoro.
Pak Baskoro, sandiwaranya sudah berakhir, turunlah dari panggung sekarang juga. Pada 27 Maret 2007, di ruang interogasi yang dingin, Kompol Tirtayasa duduk berhadapan dengan Baskoro. Di atas meja tergeletak hasil analisis dari Puslap 4 dengan stempel merah. Tirtayasa mengeluarkan foto barang bukti baru dari amplop dan mendorongnya ke depan Baskoro, plastik yang membungkus kerangka itu. Bahan dan pabrik pembuatnya sama persis dengan yang Anda beli di toko material pada 11 Maret 1999. Ini hasil analisis presisi dari Puslap 4. Jari-jari Baskoro berhenti di atas meja, kehilangan arah. Bibirnya yang terkatup rapat mulai memutih. Tirtayasa bersandar di kursinya, menunggu reaksinya. Keheningan berat menyelimuti ruang interogasi, bahkan suara napas pun tak terdengar. 1 menit, 2 menit berlalu, bahu Baskoro mulai bergetar halus menahan emosi yang tertekan. Baskoro menelan ludah kering dan perlahan membuka mulut. Malam itu kami bertengkar sedikit. Lalu karena emosi, saya mendorongnya, dan itu mata Tirtayasa menyipit tajam. Kecelakaan? Baskoro menunduk dalam-dalam dan beralasan dengan suara lirih. Sungguh, saya tidak bermaksud menyakitinya. Dewi terjatuh dan kepalanya membentur batu. Itu kecelakaan. Tirtayasa mengetuk dokumen di atas meja dengan ujung jari telunjuknya. Pak Baskoro berhenti mengarang cerita. Sehari sebelum kejadian, Anda pergi ke toko material untuk membeli cangkul dan plastik. Apakah Anda bisa meramalkan akan terjadi kecelakaan? Kepala Baskoro terangkat seperti pegas. Itu, Tirtayasa membentangkan salinan buku catatan yang disimpan oleh Pak Somad, pemilik toko material, di atas meja. Lihat ini, 1 cangkul, 2 plastik terpal besar. Anda membayar tunai agar tidak meninggalkan jejak kartu kredit. Bibir Baskoro bergetar, ia kehilangan kata-kata. Pengacara yang duduk di sebelahnya dengan cepat menyela. Pak Detektif, itu pemaksaan. Klien saya membelinya untuk berkebun. Beliau sedang bersiap untuk menghabiskan masa tua setelah berdamai dengan istrinya. Tirtayasa melirik pengacara itu dengan pandangan meremehkan, lalu kembali menatap Baskoro. Untuk berkebun, apakah Anda pergi diam-diam di waktu subuh dan bagaimana Anda akan menjelaskan ini? Tirtayasa mengeluarkan tumpukan dokumen lain dari tasnya dan melemparkannya ke atas meja. Beberapa hari yang lalu, saat menggeledah rumah Anda, kami menemukan CPU komputer tua di sudut ruang kerja. Anda menyimpannya dengan baik tanpa membuangnya. Meskipun sedikit berdebu, data di hard disknya masih sangat jelas. Wajah Baskoro seketika kehilangan warna menjadi pucat seperti kertas. Kami serahkan ke tim siber untuk dipulihkan. Catatan akses ke jaringan MIRC dan mesin pencari internet awal pada 10 Maret 1999. 2 hari sebelum kejadian terekam dengan sangat jelas. Tirtayasa menyorotkan log riwayat pencarian yang ditandai stabilo di depan mata Baskoro. Prosedur pelaporan orang hilang, masa perkiraan kematian, penetapan status hilang. Apa hubungannya semua ini dengan merapikan kebun? Kedua tangan Baskoro di atas meja bergetar tak terkendali. Bahkan pengacaranya pun terdiam di hadapan bukti yang tak terbantahkan dan membuang muka. Ruang interogasi kembali hening, tetapi keheningan kali ini seperti jerat yang mencekik leher Baskoro. Tirtayasa seperti predator yang mengamati mangsanya menatap Baskoro tanpa kata. Tak tahan lagi. Baskoro menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Bahunya mulai bergetar hebat karena isak tangis. Baik. Saya akan ceritakan semuanya. Tirtayasa memeriksa lampu rekam pada perekam suara dan berkata dengan tenang, ceritakan dari awal, tanpa ada yang terlewat. Baskoro perlahan menurunkan tangannya dari wajahnya, memperlihatkan mata yang memerah. Itu terjadi pada 10 Maret 1999. Saya tahu bahwa Dewi telah memberikan 500 juta rupiah kepada keponakannya. Bagaimana Anda bisa tahu? Saya pergi ke bank untuk mencetak buku tabungan dan dari rekening tempat saya menyimpan uang pesangon, 500 juta rupiah telah ditarik dalam bentuk cek. Dia mencuri stempel saya, bukan stempelnya, dan menariknya sesuka hati. Suara Baskoro bergetar karena amarah dan penyesalan. Itu adalah uang yang saya kumpulkan dengan darah dan keringat selama 30 tahun sebagai penyiar berita. Uang yang saya dapatkan dengan air mata setelah dipaksa pensiun dini karena krisis moneter dan dia memberikannya tanpa sepatah kata pun konsultasi dengan saya. Baskoro mengepalkan tangannya dan menekan meja. Sekitar pukul 11.40 malam, saya tidak tahan lagi dan menelepon Dewi di lantai 1 untuk menanyakannya. Dan tahu apa yang dia katakan? Rian itu anak yatim piatu yang kasihan, usahanya bangkrut dan hidupnya susah. Tirtayasa bertanya dengan suara tanpa emosi, lalu apa yang Anda lakukan? Bayangan gelap melintas di mata Baskoro. Malam itu saya tidak bisa tidur dan terus berpikir. Setelah pensiun, saya merasa tidak punya tempat lagi di rumah. Begitu dia memegang kendali ekonomi, dia memperlakukan saya seolah-olah saya tidak terlihat.
Untuk makan pun, untuk membeli sepasang kaos kaki pun saya harus melihat raut wajah Dewi. Baskoro memukul meja sambil meluapkan amarahnya. Selama 30 tahun, kepala keluarga ini adalah saya. Mereka hidup dari uang yang saya hasilkan. Dan begitu saya pensiun, tiba-tiba saya diperlakukan seperti beban. Tirtayasa tidak terpengaruh dan langsung ke intinya. Jadi malam itu Anda merencanakan tragedi ini. Baskoro mengangguk pasrah. Saya menyalakan PC, mencari informasi di MIRC dan internet bagaimana cara melaporkan orang hilang, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk dinyatakan meninggal. Dan keesokan harinya saya pergi ke toko material untuk membeli peralatannya. Guntur yang mendengarkan di samping dengan cepat mencatat dengan pulpennya. Tirtayasa bertanya lagi, pada dini hari 12 Maret, apa yang terjadi secara spesifik? Baskoro memejamkan mata seolah kesakitan. Pada pukul 3.47 pagi saya menelepon Dewi di lantai 1 dari ponsel saya. Saya bilang mari kita bicara baik-baik di gudang dekat kompleks. Kenapa harus di gudang? Karena saya tidak bisa membuat keributan di rumah. Tetangga tua sebelah telinganya tajam, dia bisa mendengar semuanya. Baskoro perlahan membuka matanya. Dewi ragu-ragu cukup lama, baru lewat jam 4 dia datang ke arah gudang. Dia datang mengenakan jaket parasut dan dengan kesal bertanya, ada perlu apa sampai memanggil orang subuh-subuh begini? Tangan Baskoro kembali bergetar hebat. Saya paksa dia masuk ke mobil dan langsung tancap gas ke kebun di Ciwidey. Setelah sampai, apa yang Anda lakukan? Baskoro menggigit bibirnya hingga berdarah. Begitu sampai di kebun, Dewi sadar. Suasananya aneh, jadi dia memegang pintu mobil dan berteriak, kenapa kita kesini? Kamu mau berbuat apa padaku? Suara Baskoro semakin pelan. Saya menyeretnya ke bawah pohon rambutan dan dengan benda tumpul yang sudah saya siapkan. Baskoro tidak sanggup melanjutkan kata-katanya dan menutup mulutnya. Bahunya bergetar hebat karena perasaan bersalah atau ketakutan yang tak jelas. Tirtayasa tidak mendesak, hanya menunggu. Baskoro setelah susah payah mengatur napasnya, membuka mulut lagi. Saya memukul kepala Dewi. Sekali dua kali. Baskoro kembali menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Setelah itu, ingatan saya putus-putus seperti film yang terpotong. Ketika saya sadar, Dewi sudah meninggal dan saya sedang menggali tanah seperti orang gila dengan cangkul di tangan. Tirtayasa bertanya dengan tenang, bagaimana Anda membereskannya setelah itu? Baskoro menurunkan tangannya dari wajahnya dan menatap kosong ke udara. Saya membungkusnya dengan plastik yang sudah saya siapkan dan menguburnya. Lalu sekitar jam 7 pagi saya pulang ke rumah, mandi, ganti baju dan dengan tenang menelepon anak saya pada pukul 7:30. Apa yang dikatakan? Ibumu pergi olahraga subuh tapi belum juga pulang. Ayah khawatir. Saya berakting seperti itu. Baskoro tersenyum pahit. Ponsel Dewi saya buang di semak-semak di jalur pejalan kaki Sungai Cikapundung dalam perjalanan pulang. Agar terlihat seolah-olah dia minggat atau mengalami musibah saat jalan-jalan. Tirtayasa melontarkan pertanyaan terakhir, selama 8 tahun apakah Anda pernah kembali ke kebun itu? Baskoro menggelengkan kepalanya dengan kuat. Tidak pernah sekalipun. Saya tidak mau melihatnya dan saya sengaja menghindarinya karena takut dicurigai jika ke sana. Baskoro menatap langit-langit dengan ekspresi hampa dan bergumam, saya tidak pernah bermimpi mikrofon stasiun TV masih menyih. Saya hidup sebagai orang penyiaran selama puluhan tahun, tapi bisa lupa hal mendasar seperti itu. Baskoro membenturkan kepalanya ke meja dan berkata dengan suara bercampur isak tangis. Satu kalimat itu, saya tidak tahu itu akan menjadi jerat di leher saya. Tirtayasa bangkit dari tempat duduknya dan menekan tombol berhenti pada perekam suara. Pak Baskoro, pemeriksaan hari ini sampai di sini. Baskoro tidak bisa mengangkat kepalanya, ia hanya menempelkan keningnya di meja sambil mengeluarkan suara tangisan seperti binatang. Tirtayasa membuka pintu ruang interogasi dan keluar ke koridor berkata singkat kepada Guntur yang mengikutinya. Butuh 8 tahun untuk mendengar satu kebenaran ini. Pada bulan Mei 2022, ruang sidang utama Pengadilan Negeri Bandung penuh sesak oleh pengunjung. Baskoro yang duduk di kursi terdakwa menatap lurus ke depan dengan postur tegap. Tetapi matanya yang dulu tajam kini cekung dan kehilangan cahayanya. Saat hakim membacakan putusan dengan ekspresi serius, ruang sidang menjadi sunyi senyap. Terdakwa Baskoro Nugroho dijatuhi hukuman penjara 20 tahun. Baskoro tanpa perubahan ekspresi perlahan menundukkan kepalanya. Pengacara di sebelahnya dengan cepat menanyakan niatnya untuk mengajukan banding, tetapi Baskoro hanya menggelengkan kepala dengan lemah. Saya terima, semuanya sudah terlambat. Selama persidangan, terungkaplah kisah tragis di mana Baskoro baru mengetahui bahwa penerima manfaat asuransi istrinya bukanlah dirinya setelah melakukan kejahatan. Dewi Puspita diam-diam telah mendaftarkan polis asuransi dengan menunjuk kedua anaknya sebagai penerima manfaat, bukan suaminya. Baskoro yang seumur hidupnya percaya telah mengendalikan istrinya,
ternyata tidak tahu bahwa Dewi diam-diam hanya mempersiapkan masa depan anak-anaknya. Jaksa di tengah ruang sidang dengan tajam menyerang Baskoro. Terdakwa marah besar hanya karena uang 500 juta rupiah dan bahkan mengaku mengincar uang asuransi nyawa istrinya sendiri. Namun berbeda dengan perkiraan terdakwa, penerima manfaatnya sejak awal bukanlah Anda. Dari kursi pengunjung, terdengar suara decak lidah dan bisik-bisik yang menyebar seperti gelombang. Bahu Baskoro bergetar halus, seolah tertekan oleh beban yang berat. Selanjutnya Rian Hidayat yang mengenakan setelan hitam naik ke kursi saksi. Rian, 38 tahun dengan wajah yang jauh lebih kurus dari 8 tahun lalu, berdiri di depan mikrofon. Saksi, mengapa selama 8 tahun Anda diam dan tidak mengatakan yang sebenarnya? Rian menundukkan kepala seperti seorang pesakitan dan menjawab dengan suara bergetar, karena 500 juta itu, saya sangat takut dituduh sebagai pelakunya. Saya adalah pengecut yang menutup mulut hanya untuk menyelamatkan diri sendiri. Air mata yang ditahan Rian mulai menetes. Saat bibi saya menelepon untuk terakhir kalinya, dia bilang dia takut dan mencari saya. Tapi saya tidak melakukan apa-apa. Rian mengusap matanya dengan kasar sambil terisak. Andai saja subuh itu saya langsung berlari menemuinya, bibi saya tidak akan terkubur di tanah dingin selama 8 tahun. Bahu Rian bergetar hebat karena tangisan, membuat seluruh ruang sidang diliputi suasana duka. Dari berbagai sudut kursi pengunjung, terdengar suara orang mengusap air mata dengan sapu tangan. Awal Juni, akhirnya abu jenazah Dewi Puspita ditempatkan di sebuah taman pemakaman umum di Bandung. Putra sulungnya, Bima, dan putri bungsunya, Citra, yang mengenakan pakaian berkabung hitam, berdiri berdampingan mengantar kepergian terakhir ibu mereka. Bima menatap foto ibunya yang tersenyum cerah di bingkai dan menggigit bibirnya hingga berdarah. Ibu, maafkan kami, sangat terlambat. Benar-benar minta maaf. Citra di sebelahnya memegang lengan kakaknya yang bergetar sambil menangis. Kedua kakak beradik itu berdiri lama di depan foto ibu mereka, tak sanggup beranjak. Saat itu, dari salah satu sudut area pemakaman, Ibu Ratna mendekat dengan tenang sambil membawa bunga krisan putih. Ibu Ratna, yang matanya bengkak karena menangis berhari-hari, meletakkan bunga di depan foto dan berkata dengan suara terisak, "Dewi, maafkan aku. Andai saja 8 tahun lalu aku lebih berani." Suara Ibu Ratna terputus karena emosi yang meluap. "Aku sudah merasa ada yang aneh dengan suamimu. Tapi kenapa aku pura-pura tidak tahu karena itu urusan rumah tangga orang lain." Ibu Ratna menutupi wajahnya dengan sapu tangan basah dan bahunya bergetar. Di dalam foto, Dewi Puspita seolah menghibur temannya itu, masih dengan senyumnya yang ramah. Bima mendekati Ibu Ratna dan menepuk bahunya dengan ringan untuk memberikan penghiburan. "Tante, terima kasih banyak. Tante adalah satu-satunya teman yang ada di sisi ibu." Ibu Ratna mengangguk sambil terus mengusap air matanya, lalu turun dari area pemakaman. Di kantor unit kejahatan dan kekerasan Polrestabes Bandung, Kompol Tirtayasa sedang duduk di mejanya menyelesaikan laporan penutupan kasus. Tirtayasa melepaskan kacamata bacanya, meletakkannya di meja, dan mengucek matanya yang lelah. Ibda Guntur datang membawa secangkir kopi hangat, meletakkannya di meja Tirtayasa dan bertanya, "Komandan, Anda harus istirahat. Apa perasaan Anda sudah lebih baik?" Tirtayasa menatap kosong keluar jendela dan menghela napas berat. "Andai saja 8 tahun lalu aku lebih gigih, keluarga ini tidak akan hancur seperti ini." Guntur seolah memahami rasa penyesalan komandannya, diam saja di sisinya. Tirtayasa menutup tumpukan dokumen dan bergumam dengan suara pelan. Keangkuhan tim investigasi masa lalu yang menyimpulkan ini sebagai kasus minggat biasa telah membiarkan satu keluarga hidup dalam neraka selama 8 tahun. Tirtayasa bangkit dari tempat duduknya, mendekati jendela, dan mencengkeram bingkainya dengan erat. Ketika tetangga itu bilang mendengar suara gedebuk, seharusnya kita tidak menganggapnya sebagai pertengkaran suami istri biasa. Ini adalah kelalaian yang menyakitkan bagi kita polisi. Guntur menepuk bahu komandannya dan dengan hati-hati menambahkan, "Tapi berkat komandan, kebenaran akhirnya terungkap ke dunia, kan?" Tirtayasa menggelengkan kepala dan tersenyum getir. 8 tahun yang hilang, Guntur. Orang mati tidak bisa bicara dan waktu bagi yang masih hidup tidak bisa diputar kembali. Musim gugur itu, di studio stasiun TV BJB, rekaman program yang membahas kasus-kasus yang belum terpecahkan kembali berlangsung. Di kursi tempat Baskoro pernah duduk merindukan istrinya, kini duduk narasumber lain. Seorang produser junior yang sedang merapikan peralatan di sudut lokasi syuting bertanya pada seniornya, "Kak, produser Kirana Sari yang membawa rekaman pengakuan itu bagaimana kabarnya sekarang?" Katanya dia pindah kerja ke stasiun TV daerah yang lebih tenang. Pergi tanpa meninggalkan jejak.
Kirana Sari segera setelah kebenaran kasus terungkap mengajukan surat pengunduran diri dan diam-diam meninggalkan stasiun TV. Pada hari terakhirnya, saat membereskan barang-barangnya, ia menepuk bahu juniornya dan meninggalkan pesan. Ingat baik-baik, hiduplah dengan anggapan bahwa mikrofon itu selalu menyala. Desember 2007, salju turun di Taman Pemakaman Umum Bandung diiringi angin yang menusuk tulang. Di depan makam Dewi Puspita tergeletak seikat kecil bunga baby's breath yang bertahan di tengah angin dingin. Di antara ikatan bunga itu terselip sebuah kartu kecil dengan tulisan tangan yang kasar, namun tulus. Bibi, baru sekarang saya bisa datang dengan layak, saya benar-benar minta maaf. Itu adalah surat permintaan maaf berlinang air mata yang ditinggalkan oleh Rian Hidayat. Di jalur pejalan kaki Sungai Cikapundung, langkah-langkah orang yang berolahraga subuh untuk menjaga kesehatan terus berlanjut. 8 tahun lalu, di atas jalan yang sama, jalan yang terakhir kali dilalui Dewi Puspita setelah menerima telepon fatal dari suaminya, musim kembali bergulir tanpa suara menuju musim semi. Terima kasih telah menyimak cerita ini sampai akhir. Jika Anda meninggalkan komentar, saya sudah menyimak dengan baik, itu akan menjadi penyemangat yang besar bagi kami. Semoga hari Anda juga dipenuhi dengan cahaya dan ketenangan. Jangan lupa untuk berlangganan dan menyukai konten ini.